Jadi Imre Lakatos mengingatkan bahwa masalah mengklaim sesuatu itu pseudo-scientific itu masalah yang sangat pelik, nggak mempunyai impact sosial politik. Misalnya kalau misalnya Cambridge University mengatakan AI untuk HR untuk mesin kepribadian tadi itu pseudo-scientific. Itu akan berdampak sosial politik. Dasar ya. Paling enggak langsung produk itu semua harus ditarik. Ya. Terus yang nanggung ruginya siapa produk ditarik itu? Apakah perusahaannya nanti nuntut ke perusahaan AI itu untuk ganti rugi atau gimana? Nah, terus itu sudah diterapkan berapa lama? Misalnya 3 tahun. Apakah semua yang mendaftar saat itu tuh yang menggunakan sistem rekrutmen itu harus dievaluasi ulang dan seterusnya. Ya, untuk setiap case itu pernyataan pseudo-scientific itu dahsyat ya. Kayak di Indonesia itu vaksin Nusantara ini misalnya dianggap pseudo-scientific. Wah, itu geger ya. Atau yang sering kita dengarkan itu metode terapinya Pak mantan Menteri Kesehatan, Pak Dr. Terawan itu dianggap pseudo-scientific. Itu sebuah persoalan besar. Entoh buat sebagian dokter mereka tetap mau jadi tim dokternya Pak Terawan dan pasiennya tetap berbondong-bondong. Jadi ini nggak masalah, bukan masalah kecil ya. Nah, Imre Lakatos mengangkat beberapa kasus diantaranya teori Kopernikus. Jadi gereja Katolik ini resmi melarang teori Kopernikus. Dan dia disebut pseudo-scientific. Dan betul-betul dihapus dalam indeks ya. Karena ya akhirnya kan orang semua tahu ya, teori Kopernikus itu sebetulnya itulah yang lebih benar. Nah, tapi selama dia itu disebut pseudo-scientific itu, wah, itu yang terjadi dahsyat ya. Saya juga nggak berani. Anda coba cari aja apa kisah-kisahnya ini. Kisah yang tidak kalah dahsyatnya ya di Soviet ya. 1949 Partai Komunis Soviet itu menyatakan genetika Mendel itu pseudo ilmiah. Pendukung ya tentu teori genetika Mendel itu karena merupakan teori saintifik yang mapan. Ya ada akademisi yang tetap percaya ya kayak Vavilov. Kayak saya sekarang ditanya misalnya, ya saya percaya sama genetika Mendel. Gimana mau nggak percaya gitu? Sebagai sebuah teori yang cukup kokoh. Nah di sana itu sampai dibunuh di kamp konsentrasi. Jadi persoalannya dahsyat banget. Kita harus sangat hati-hati memberi label pseudoscience. Karena itu kita perlu sebuah metodologi yang lebih meyakinkan ya. Nah, Imre Lakatos ini more or less dia sampai membuat metodologi of scientific research programs. Ini sangat terinspirasi oleh Karl Popper. Jadi secara garis besar ya Lakatos itu melihat bahwa kriteria demarkasi Popper bahwa sesuatu itu disebut scientific jika dan hanya jika dia itu bisa dibantah, bisa difalsifikasi oleh observasi empirik. Itu Imre Lakatos tetap menganggap itu sebuah landasan yang sangat baik dan sangat kokoh. Namun dia mengatakan, dia menganalisa ya, apakah sesederhana itu, apakah satu observasi itu bisa meruntuhkan sebuah observasi empirik itu betul-betul bisa meruntuhkan sebuah sains yang sudah mapan sebelumnya. Ternyata nggak sesederhana itu. Jadi dia mengembangkan dengan mengikuti jejak Karl Popper dan juga
membaca dan mempelajari secara detail juga karya Thomas Kuhn, dan tidak cukup dengan itu ya. Saya punya buku itu, buku konferensi filsafat sains yang dihadiri Imre Lakatos, Karl Popper, Thomas Kuhn, Jagger itu semua pada datang itu. Ya, saya cetak juga ya, menarik sekali. Jadi mereka berinteraksi, tentu tidak lewat Zoom ya. Waktu itu belum ada Zoom fisik ya. Jadi para tokoh itu memang berkumpul dan mereka saling mengkritik, tapi santun ya, tetap memang luar biasa tradisi ilmiah yang mereka kembangkan tuh. Sebagaimana Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Planck, ya, Louis de Broglie, semua pada kumpul kan di satu kota waktu itu tahun 1927 yang terkenal ya, fotonya nyebar di mana-mana. Padahal mereka saling bertentangan pendapatnya ya. Itulah yang menyebabkan teori kuantum ini menjadi semakin melejit ya. Dan dengan saling mengkritik itu mereka bisa saling memperbaiki diri. Kira-kira apa isi Lakatos Research Program ini? Tentu kalau Anda ada waktu sangat saya anjurkan ya, mungkin membaca langsung bukunya Imre Lakatos ini. Saya menduga kalau Anda invest 4 jam sehari itu ya ini 1-3 bulan lah selesai gitu ya. Karena buku-buku seperti ini perlu perenungan ya. Tapi kalau ingin tahu outline-nya aja, nah ini saya mencoba memberikan very basic introduction to Lakatos way of thinking ya. Yang sekarang sangat banyak digunakan metodologinya menjadi metodologi ilmiah ini adalah dari Lakatos ini. Ya. Jadi Lakatos itu membedakan antara falsifikasi yang naif dan falsifikasi yang canggih, yang metodologik. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita memiliki beberapa pengamatan ya, observasi, menghasilkan data dan bertentangan dengan sebuah teori saintifik itu langsung runtuh. Ini disebut Lakatos sebagai falsifikasi naif. Itu terlalu naif, nggak seperti itu. Walaupun secara logika deduksi itu dibenarkan, tapi kenyataannya kan orang sulit ya untuk percaya ya. Misalnya sekarang kita ada orang mengklaim berdasarkan beberapa eksperimen bahwa energi itu nggak kekal gitu. Saya pernah mengikuti itu klaim pengikut lomba karya ilmiah remaja di Indonesia. Ya, saya nggak percaya itu. Terlalu naif kalau kita sangat mudah percaya dengan hanya 1-2 eksperimen. Namun kata Imre Lakatos, falsifikasi yang metodik dan metodologis dan sophisticated itu, ya oke, Anda punya observasi, beberapa percobaan sudah diulang katakan 1000 kali dan konsisten. Teori yang ada itu runtuh itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Anda punya teori baru nggak untuk menafsirkan apa yang terjadi ini? Dan semua fakta-fakta yang lama bisa dijelaskan juga dan fakta baru ini bisa dijelaskan. Dan teori Anda apakah teori yang baru itu apakah bisa menjelaskan, memberikan prediksi-prediksi yang akurat? Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, nah baru kata Imre Lakatos ya more or less ini kalau memang ada, ini kayaknya benar ini. Kita sudah saatnya move ya. Kita sudah saatnya bergeser nih ke teori baru ini. Dan menempatkan ulang teori lama kita, apakah dia harus dibuang total atau bagaimana. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Seperti halnya kasus eksperimen Michelson-Morley, itu memang memfalsifikasi teori mekanika klasik, tapi ya mekanika klasik, mekanika Newton tuh ya
tetap aja dia diterima oleh komunitas ilmiah sebelum Einstein mempublikasi relativitas khususnya itu untuk menjawab eksperimen Michelson-Morley itu merupakan sebuah teori yang lengkap dan bisa menjelaskan apa yang terjadi, dan ketika kecepatan jauh lebih rendah ketimbang cahaya, dia kembali menjadi mekanika klasik, dan dia bisa menjelaskan eksperimen Michelson-Morley, dan lebih dari itu dia bisa memprediksi hal-hal baru yang tadinya nggak ketahuan, seperti yang paling terkenal adalah fenomena E sama dengan MC kuadrat. Sehingga abad 20 itu disebut abad atom atau abad nuklir. Karena itu menjadi satu pengetahuan baru ya. Menurut saya bukan prediksi lagi itu ya. Bahwa massa itu bisa dikonversi menjadi energi itu baru diketahui oleh fisika ya melalui teori relativitas khusus Einstein. Dan betul-betul prediksinya E sama dengan MC kuadrat itu more or less akurat ya, memiliki akurasi tinggi. Diterapkan dalam banyak hal. Nah, baru bisa terfalsifikasi. Oh, kalau gitu mekanika klasik ini memang kayaknya ya sudah saatnya untuk beberapa kasus tertentu pensiun itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi poin pertama tentang Imre Lakatos yang penting itu falsifikasi tetap menjadi dasar, tapi bukan naif. Tapi falsifikasi yang canggih, yang metodik lah. Nah, itu membuat kita itu kalau gampangannya ya, kalau dengan bahasa kaumnya, bahasa kita gitu ya. Kalau mau ngeritik itu jangan asal ngeritik gitu. Kasih dong solusi gitu. Jadi kalau ngeritik asal ngeritik, ini asal bunyi. Ya, ini teori Newton sudah bagus-bagus dikritik terus. Ini bisa menjelaskan banyak hal loh, roket dan lain-lain jalan sampai ke Apollo kemana-mana. Gerakan tata surya bisa dijelasin terus kita ngeritik begitu saja itu. Itu kayak tabrak lari ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita menghasilkan sebuah observasi ya yang memfalsifikasi. Contohnya tadinya saya nggak terlalu paham ya bahwa cryptocurrency trading kita estimasi dengan machine learning itu suatu hal yang kemungkinan pseudoscientific. 1 tahun saya habiskan bersama 3 mahasiswa dan beberapa asisten ya. Asistennya banyak, jago-jago kripto tuh saya undang. Ya, ada berapa itu? Jadi tidak hanya asisten tapi betul-betul orang yang main di trading kripto. Ternyata setelah itu bahwa sejauh yang kita coba, beberapa machine learning yang kita coba itu ya data yang kita peroleh ya, hasil observasi yang kita peroleh itu memfalsifikasi bahwa itu bisa diprediksi. Jadi saya kalau ada orang bilang, oh ini ada mesin trading tuh ya monggo lah, saya cenderung kurang percaya gitu ya. Ya, nggak apa-apa, itu bagus. Jadi bisa memfalsifikasi sesuatu itu adalah hal yang bagus. Masalahnya kalau yang kita falsifikasi itu sebuah teori saintifik yang mapan ya. Kayak teori Newton atau teori genetika Mendel atau teori ADN-nya Watson and Crick dan seterusnya. Nah, itu nggak cukup hanya dengan itu, tapi kita perlu metodic falsification. Itu poin pertama dari apa yang dibahas oleh Lakatos. Tentu Lakatos membahasnya jauh lebih filosofis dan jauh lebih menarik ya.